modal. Karena ini kuat luar biasa dari hulu ke hilir dengan networknya. Jadi yang saya bilang network business. Kita nggak punya network mau masuk ke situ. Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali Anda sudah menguasai produksinya, Anda menguasai kemudian distribusinya, Anda jelas siapa konsumennya. Baru deh lo. That's why saya bilang sama Bapak, kenapa muhajirin ini penting bicaranya hajat hidup orang banyak. Nggak usah bareng. Cuma sekedar mengatasi mereka yang terjerat riba. Tapi memodalinya pun berani posisi. Oh, saya terjerat riba nih. Iya, yuk beresin. Selesaiin. Lunasin sana, lu tanggung jawab sama gua. Modalnya begini. Ya, atur. Lagi-lagi model bisnisnya, model pelakunya. Jadi artinya banyak gagas yang bisa muncul di sini, Pak, posisinya. Saya ingin mengatakan ya tadi Al-Baqarah 285 286 itu benar gitu. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa ta'ana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir. Itu benar. Enggak mungkin lu dikasih beban berlebih. Tapi sadar enggak bahwa sesungguhnya kita tuh di situ tadi punya sikap kesiagaan, punya sikap kewaspadaan posisinya. Saya terus terang kemarin malam saya baru tidur jam 4 subuh saya baru tidur kemarin. Dan itu tidak di Jakarta, di luar kota. Nyupir sendiri. Karena saya berhadapan dengan para penipu. Yang terpaksa saya harus sampaikan ke polisi. Ini banyak korban. Korbannya berapa orang? 10 orang. Waduh, saya bilang nggak beres. Udah. Saya bilang, oke. Islam mengajukan 2 konsep. Konsep restorasi justice, tahu ya, restorasi justice ya. Jadi kalau ada orang dirugikan, misalnya dibunuh, keluarganya bilang, ya saya maafin, kamu ganti rugi sekian. Itu restorasi justice namanya. Ya, dalam hukum pidana namanya restorasi justice. Tapi Islam juga menyatakan, kalau ya tetap hukum, ya udah, saya bilang, pilih konsep yang mana yang mau. Oh ternyata polisi minta dijalani hukuman posisi begini karena orang terserah, saya bilang. Yang penting ini sudah ada korban 10, beres ya. Saya ingin mengatakan pada Anda, itu saya tekuni juga, saya jalani juga dalam rangka hak-hak yang menegakkan hak kayak gitu posisinya. Kelemahan dalam konstruksi KS 212, kelemahannya bukan sekedar mau jalan sendiri-sendiri. Budek, Pak. Kurang keras apa? Gue ngomong di KS 212 kalau saya ngomong kayak gitu. Budek, Pak. Nggak bisa pilih model begitu, bisnis begini. Nggak bisa. Pak, Alfamart, Indomart itu bukan cuma sekedar retail modern. Dia bisnis jaringan. Saya ulang, Pak. Network bisnis yang dipakai oleh Alfamart dan Indomart. Anda kalau coba-coba mainnya namanya barang-barang kebutuhan macam biskuit ini, gimana? Kalah deh sama mereka, nggak usah. Lo nggak bakal menang deh. Nggak bakal menang. Anda bikin lagi modal. Jadi jangan coba-coba main retail modern seperti mereka, nggak bakal menang. Anda bisa lihat. Muncul Korea, Ion tahu ya? Ion Mall. Kan pasti ada besar juga kan? Dia bertahan karena memang dia punya konsumen sendiri. Orang Korea nasionalismenya tinggi, yang belanja orang Korea. Itu caranya mereka. Kenapa Korea berkembang di Indonesia? Karena nasionalisme mereka tinggi. Orang Korea itu tidak mau pakai mobil Jepang. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Orang suka salah. Bunuh diri itu lebih tinggi di Jepang. No, bunuh diri itu dalam studi saya tinggi di Korea. Lebih tinggi di Korea. Di balik itu yang ingin saya sampaikan, Bapak sekalian, nggak mungkin Anda main-main retail modern kalau modern. Karena ini kuat luar biasa dari hulu ke hilir dengan networknya. Jadi yang saya bilang network business. Kita nggak punya network mau masuk ke situ. Nggak bisa. Nggak bisa.
Kecuali Anda sudah menguasai produksinya, Anda menguasai kemudian distribusinya, Anda jelas siapa konsumennya. Baru deh lo. That's why saya bilang sama Bapak, kenapa muhajirin ini penting bicaranya hajat hidup orang banyak. Nggak usah barang-barang retail, nggak usah. Lo nggak bakal menang. Saya kasih tahu Pak. Pak, dia ngambil untung 50 perak aja per unit berani loh Pak. 50 rupiah per unit berani. Kenapa? Karena zero inventory cost. Cost pergudangannya nol. Oh gampang tuh zero inventory cost manajemennya. Iya gampang. Lo baru bikin, bisa nggak? Kan nggak bisa. Apa artinya? Dari segi efisiensi itu udah kalah. Kalau dari efisiensi udah kalah, kalah di mana? KS 212 mana yang harganya lebih murah dibanding Indomaret sama Alfamart? Ayo jawab. Hah? Nggak ada. Itu yang gue bilang budak. Lu gue udah kasih tahu kalau nggak percaya sama gue. Bisa ngomong terbuka kok. Saya ngomong di RAT. Bahkan saya ngomong dalam rapat tertutup. Ini loh. Analisis bisnis saya, indeks persaingan itu bukan 4, Pak. Saya punya, kalau saya keluarkan apa yang saya punya, ada 11 item untuk menganalisis indeks persaingan itu. Begini ngelihatnya. Tuh, sampai sekarang salah lo ngelihatnya. Masih juga pakai mode go. Jadi Pak DKM, itu tadi saya wanti-wanti khusus sama Anda. Yang kalimat sepotong kalimat. Ada di situ keywordnya Pak. Hati-hati. Nah, sekarang kalau Bapak tanya ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam jelas. Nggak bisa semua barang itu dikomersialkan. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Gandum dengan gandum. Kurma dengan kurma. Iya. Lalu berikutnya, garam dengan garam. Apa artinya? Nggak bisa diperdagangkan bebas, diatur. Lalu hadis lain menyatakan, Muslim berserikat untuk 3 hal. Apa itu? Tanah, pertanian, api, dan air. Artinya, tanah yang memproduksi untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak tidak boleh diperdagangkan secara komersial. Apa artinya? Tata ruang yang benar. That's why sejak saya pernah menjadi staf ahli menteri, tata ruang itu tidak boleh menjadi hajat hidup orang banyak. Indonesia, tata ruang. Dimakan sama yang namanya raja-raja properti. Mau nggak percaya? Tuh lihat Bekasi, tuh lihat Bandung, tuh lihat Jakarta, tuh lihat Tangerang Selatan. Tangerang Selatan cuma dikuasai 5 perusahaan. Oh sama. Nggak bisa, Pak, tata ruang itu diserahkan ke tangan swasta, walaupun tetap undang-undangnya menyatakan, undang-undang menyatakan pemerintah, coba kontennya yang nentuin siapa? Isinya yang nentuin siapa? Gimana? Itu ekonomi Islam. Jadi ada prinsip yang dipegang teguh. Tata ruang tidak boleh diserahkan ke publik, air tidak boleh diperdagangkan. Karena itu undang-undang sumber daya air di Mahkamah Konstitusi dibatalkan. Tapi kan nggak ada tindak lanjutnya. Karena ketakutan investasi lari. Gitu. Begitu juga yang namanya api, istilah hadisnya. Hadis riwayat Ahmad ya. Apa ini maksud dengan api? Energi. Nggak boleh. Jadi Pertamax, Pertalite, listrik, nggak boleh di pasar bebas, nggak berlaku komersial, Pak. Jadi selain tadi soal garam dengan garam, gandum dengan gandum, emas dengan emas, perak dengan perak, segala macam, kurma dengan kurma, tambahan lagi ada beberapa. Itu dalam tulisan saya. Berikutnya tadi dalam kerangka sistem, Anda menerapkan tidak ada riba, jujur, tidak boleh serakah, tidak ada persepsi, diperdagangkan halalan thayyiban. Nah, menarik sampai dengan halalan thayyiban. Anda suka makan ikan. Ikannya ikan mas. Atau ikan nila. Tapi ikan nila dalam empang yang makan kotoran manusia. Itu thayyib nggak? Halal dia, tapi tidak thayyib. Itu contoh sederhana aja. Halal dia, tapi tidak thayyib. Sampai seperti itu permintaan Islam.
Artinya sesuatu yang kita konsumsi itu harus, maka mata, telinga, hati harus menggunakan konsumsi yang juga toyib mestinya. Jadi jangan melihat mata kita, nggak boleh tuh Pak. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang lelaki nih. Kan sering sekali kita sekarang melihat perempuan bangga pakai hot pants. Hah? Begitu masuk si Cina itu, uji Cina itu kan perilakunya pakainya hot pants, betul? Ya Allah ya Tuhanku, subhanallah. Timbul pepatah lelaki, dilihat dosa, nggak dilihat rugi, kan gitu katanya. Kan, aduh subhanallah. Tapi begitulah tantangannya itu. Begitu juga yang perempuan sama. Ngelihat anak-anak yang pakai pakaian ketat kayak gitu, yang lelaki itu kan sama kuncinya. Begitu juga pendengaran kita, apalagi pakai HP, subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Tantangannya luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa pada konstruksi ekonomi Islam, dia bukan hanya bicara tentang sesuatu yang bisa dikonsumsi. Menentukan konsumsi itu sampai kemudian halal dan thayyib, menentukan 3 struktur, Pak. Saya ulang, 3 struktur. Pertama, lambung. Jika masuk makanan yang halal thayyib, lambung mengatakan, nikmat aku mengolahnya. Tapi begitu miskin makanan yang tidak jelas halal thayyibannya, gelisah dia, ragu dia mengolahnya. Tapi begitu masuk makanan yang haram, dia menderita mengolahnya. Itu makanya setiap mereka yang suka makan makanan haram, ujungnya sakitnya luar biasa. Saya ambil contoh pemakan babi. Saya nggak usah sebutin namanya ya. Karena orang kaya, inisialnya juga nggak boleh. Nah, karena ini menurut saya ini menjadi bukti betapa kenapa Allah melarang makan makanan yang tidak halal dan tidak thayyib. Si Cina satu ini adalah salah satu pemilik industri properti di Indonesia. Si Cina satu ini. Dia main riba, dia main macam-macam. Dia terserang, stroke. Di Indonesia dianggap tidak memadai, maka berobatlah dia ke Singapura. Blah! Wah, di Singapura dia diobati di National University of Singapore, diobati macam-macam posisinya. Kalau dia sembuh sedikit, dia pasti makan B2. Sembuh enak kembali makan B2. Dan pokoknya makannya B2, dia sering makan B2. Bapak sekalian, B2 itu selnya sudah sel tidak sehat. Jadi kalau pakai bentuk sel yang hidup dengan single cell itu posisinya, dia sudah Bapak lihat perilaku babi di enggak, sekarang bersih. Betul, bersih. Bapak sekalian, Cina itu mengimpor babi dari Amerika loh, Pak. Saya ulang Bapak, salah satu bentuk perdagangan Cina dengan Amerika, Cina itu mengimpor kebutuhan babinya dari Amerika, salah satunya. Karena peternakan babi di Amerika itu luar biasa diimpor. Dan peternakan babi di Amerika itu bersih. Bersih, Pak. Sebagaimana mereka beternak sapi. Bersih. Luar biasa posisinya. Tetapi tetap ada perilakunya yang nggak beres. Ada perilaku bab. Itu yang dicegah di situ. Ada komponen lain yang manusia tidak tahu pada 2 binatang yang dilarang itu utamanya. Pada anjing dan pada babi. Bapak tahu air liur anjing dahsyatnya kayak apa. Tapi perilakunya juga akan diambil. Jadi artinya pada konstruksi begitu, kalau kita mau lihat lebih dalam, Bapak, ini karena pertanyaannya luas ya, jadi saya harus menjawab sampai kayak gini. Dia terganggu Pak selnya. Kalau dia terganggu selnya, Pak, dia terganggu susunan sarafnya. Kalau dia terganggu susunan sarafnya, dia terganggu ototnya. Kalau sudah yang namanya mengganggu sel, mengganggu susunan saraf, mengganggu otot, ya sudahlah. Pasti sakit orang Pak. Pasti. Anda bertanya pada saya soal masker sama soal ini misalnya. Pak,
Saya ngebalik, bukan mensana in corpore sano. Kalau gitu Islam gimana temanya? Islam temanya gimana? Dalam jiwa, dalam pikiran yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Bukan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Terbalik. Kalau tubuhnya dulu Anda bicara pendekatannya materialisme. Islam tidak melakukan pendekatan materialisme. Islam melakukan pendekatan imbang. Itu nanti saya jawab dalam konstruksi kayak gini. Dalam konstruksi bagaimana Taliban. Islam melakukan keseimbangan pendekatan kejiwaan dengan pendekatan tubuh. Tapi dimulai dengan pikiran. Karena itu Bapak sekalian, sejak balita kita diajarkan agar anak-anak ditanamkan keimanan. Itulah yang terjadi pada Rasulullah. Di bawah 5 tahun dadanya dibedah. Cek sih keimanan. Kan gitu Pak. Sebelum jadi Rasul, dia mendapat wujud konkret. Al-Amin. Apa artinya? Kan perilaku. Jadi ketemu al-imanu aqdun biqalbi ikaran bilisan. Iman yang benar, kata-katanya benar, tindakannya lurus. Ketemu dapat al-amin. Itu tidak bisa terjadi seketika, Pak, kalau tidak terbina dari yang namanya, sejak hubungan intim. Sejak hubungan intim. Hubungan intimnya benar, selama dalam perut benar, balitanya benar, remajanya benar, dapat dia kayak gitu. Nah, kalau dia benar dalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat, maka kata kuncinya adalah O2 yang masuk itu dibutuhkan dalam tubuh itu dari di darah dan di kepala. Di darah, kandungan darah itu kandungan O2-nya mesti cukup sehingga O2-nya mesti melekat langsung dalam darah. C19 dengan obatnya bahkan beberapa apalagi sudah menggunakan itu terpisah. Handphone 5G relasinya adalah dia memisahkan ikatan darah O2 terpisah. Itu 5G. Itu karenanya orang-orang yang terkena COVID dan tetap menggunakan handphone 5G, yang terkena pertama unsurnya sesungguhnya bukan fisiknya, tapi psikologinya. Itu karenanya mereka yang terkena C19 dan kemudian divaksin berikutnya dan dibawa ke rumah sakit, 80% meninggal. Karena yang dipukul adalah psikologinya. Itu yang saya bilang sebagai fear industrial, angry industrial, anxiety industrial. Dipukul habis posisinya. Fisiknya, darahnya tidak lagi mampu mengikat O2. Psikologisnya terpukul habis-habisan, mati. Gimana? Itu logikanya. Nah, pentingnya kita membuka itu karena seluruh O2 yang masuk bersama nitrogen dan tempat lain-lain itu dalam rangka konsumsi ke dalam darah dan dalam rangka konsumsi ke otak. Pak, kalau otak kurang O2 dan zat lainnya, pusing nggak? Pusing. Kalau Anda naik motor pakai masker silakan. Kenapa sampai saya ke masjid, saya nyaris tidak pernah menggunakan masker? Karena masjid tempat termulia, masa sih masjid tempat kotor? Itu logika saya, sederhana aja. Jadi saya yakini masjid sebagai tempat termulia, tempat terbersih, maka saya tidak pernah menggunakan masker di masjid. Gitu Pak. Logikanya. Kenapa? Karena jiwa saya, pikiran saya basisnya sana. Maka saya pegang tadi. Wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Gitu kan posisinya. Inna sholati wa nusuki wa. Loh, kenapa saya mesti takut? Enggak dong, lepas. Ini saudara gua percaya dia sehat. Ini saudara gua nggak bakal cemas sama dia. Ini saudara gua nggak akan peduli sama dia. Lu tetap saudara gua, maka lu, kalau saya, tetap yang namanya sholat berdampingan. Dalam bahasa saya, Anda tunduk pada protokolnya Yahudi atau Anda tunduk pada protokol Rasulullah? Pilih. Oh, ngomongnya wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslim wa ma ana minal muslim inna sholati. Tapi kelakuannya protokol Yahudi. Gimana?
Bacanya itu, perilakunya Yahudi, nggak imannya nggak beres dong. Sederhana, Pak. Oke. Pak, basis Bapak adalah ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Saya tanya sama Bapak, kenapa di depan wa ulil amri minkum tidak ada kata-kata ati? Kenapa, Pak? Sekarang saya tanya sama Bapak,